menjadi dua pada tumbuhan. Yang pertama adalah generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah vegetatif secara tak kawin. Ya. Secara generatif itu ditandai dengan adanya penyerbukan. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah pertemuan tepung sari dan kepala putih. Jadi di situ. Kesempatan hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu ASEAN. Perlu diketahui, ASEAN merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara saja, ya. Jadi ASEAN itu terbentuk karena di daerah negara-negara Asia Tenggara itu mempunyai yang pertama yaitu persamaan letak geografis, ya. Jadi di dunia ini ada beberapa benua. Ada benua Eropa, benua Australia, Amerika, kemudian Australia. Jadi kita ini berada di benua Asia bagian tenggara. Untuk itu, karena persamaan letak geografis, maka ASEAN ini terbentuk. Kemudian yang kedua, mempunyai kemiripan budaya. Ada beberapa budaya kita yang mirip dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Yang selanjutnya, itu karena kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan. Kita lanjut anak-anak ya. Jadi ASEAN terbentuk yaitu pada tahun 1967 ya, atas dasar Deklarasi Bangkok. Jadi di sini saya tampilkan ya, ini ada 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama Indonesia ya. Indonesia waktu itu diwakili oleh tokoh kita yaitu Adam Malik ini. Kemudian negara yang kedua yaitu Malaysia yang waktu itu dihadiri oleh Tun Abdul Razak. Kemudian ada Thailand, Tanat Koman, kemudian Singapura dan Filipina. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian sampai saat ini negara ASEAN mempunyai yaitu 10 negara anggota ASEAN. Selain 5 negara ini, bertambah lagi ada negara Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Baiklah anak-anak ya, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan, yaitu akan kita bahas satu persatu kehidupan sosial negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam yang mempunyai ibu kota Bandar Sri Begawan. Brunei berasal dari bahasa Melayu yang asal katanya yaitu nah baru, yang pertama diucapkan oleh awak Allah Latak Bertatar, penemu negara ini. Jadi kemudian Darussalam berarti tempat yang damai. Jadi mungkin Brunei Darussalam itu mempunyai makna rumah atau tempat yang damai atau tempat yang sejuk, kemungkinan begitu ya. Kemudian di daerah Brunei Darussalam ini mempunyai kampung namanya Kampung Anyer atau desa yang terapung. Ini yang pernah menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1940. Nah ini kawan anak-anak ya untuk Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua kita lanjutkan yaitu anggota negara ASEAN yang kedua yaitu adalah Malaysia. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, yaitu kepala negaranya yang di Pertuan Agung ini. Kemudian di Malaysia itu mempunyai patung yang sangat terkenal namanya patung Dewa Marungga yang mempunyai ukuran yaitu sekitar 42,7 meter, kemungkinan besar sekali anak-anak ya. Patung ini terletak di Batu Cawes ya. Kemudian ada gua yang merupakan salah satu kuil Hindu. Kemudian kita lanjutkan. Ada satu kota yang terdaftar di UNESCO yaitu namanya kota Georgetown, juga memiliki banyak bangunan peninggalan di masa-masa Eropa. Kemudian ini makanan khas untuk orang Malaysia dinamakan nasi lemak. Nah ini sedikit ulasan dari Malaysia. Kemudian kita lanjut lagi, negara selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina ibu kota negaranya berada di kota Manila ya. Budaya Filipina ini adalah merupakan budaya perpaduan budaya barat dan budaya timur. Ini yang perlu diingat-ingat. Kemudian bahasa nasional Filipina
bahasa nasional adalah bahasa Filipina. Ini maksudnya ya. Kemudian bahasa pengantar perdagangan dan pergaulan ini biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian anak-anak perlu tahu bahwa di Filipina itu ada tarian yang terkenal, namanya adalah tari tinikling. Oke, lanjut. Kemudian kita ke Kamboja. Di Kamboja itu juga ada tari yang terkenal ya, yang lahir 2000 tahun yang lalu, namanya tari Aspara. Kemudian di Kamboja juga di Kamboja itu banyak candi-candi Kamboja yang terbuat dari batu. Negara Kamboja tadi sudah. Lanjut lagi negara Myanmar. Myanmar itu ibu kotanya adalah Naypyidaw. Myanmar disebut juga dengan negara 1000 pagoda karena di sana banyak sekali kuil Buddha. Maka dengan julukan negaranya adalah negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Kemudian di Myanmar itu mempunyai pakaian adat tradisional yang disebut yaitu Long Fi. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Kemudian negara yang keenam itu adalah negara Vietnam. Di Vietnam itu ya, mempunyai permainan yang sangat terkenal sekali, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut yaitu Áo Dày. Nah, lanjut. Setelah Vietnam, negara yang ketujuh adalah negara Laos ya. Nama Laos itu berhubungan sekali dengan penemunya yaitu Ai Lau. Kemudian olahraga yang terkenal di Laos namanya olahraga tradisionalnya adalah Katau. Kemungkinan yang sekarang dinamakan sepak takraw, atau kemungkinan ya menurut saya kalau sepak takraw itu menggunakan bola yang berasal dari rotan, sementara kalau takau itu kemungkinan dari anyaman bambu. Kemudian tahun baru Laos dinamakan tahun baru Pimay. Lanjut, negara berikutnya adalah negara Singapura. Nah, seperti kita ketahui, Singapura ini mempunyai lambang negara yang disebut Merion. Merion itu adalah patung singa yang berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulu adalah kampung ikan yang bernama Temasek, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lautan. Kita lanjutkan. Kemudian negara ASEAN yang ke-9 adalah negara Thailand yang ibu kotanya Bangkok. Nah, ini anak-anak ya. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang belum pernah dijajah oleh bangsa Eropa itu adalah negara Thailand. Kemudian Indonesia mempunyai kebiasaan yang sama dengan orang Thailand, yaitu minum teh. Makanya mungkin anak-anak ya pernah minum teh yang disajikan dengan berbagai ramuan, yaitu kalau sekarang mungkin yang sering kita jumpai namanya Thai tea. Kemudian yang terakhir yaitu adalah negara Indonesia. Kalau negara Indonesia anak-anak bisa mempelajari sendiri, udah beberapa kali kita bahas. Nah, untuk itu ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap belajar, jaga kesehatan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.